Welcome to Tanya Suami. Sayang, aku mau nanya dong. Iya, kamu mau nanya apa sih? Kemarin kan pemerintah resmi ngumumin kalau coronavirus tuh masuk ke Indonesia kan awal Maret ya. Iya, Maret. Terus sekarang udah ada penerapan new normal. Menurut kamu tepat nggak sih sekarang tuh diterapkan masa new normal padahal kan pandemi belum berakhir gitu? Iya, nggak punya ilmunya untuk menyatakan itu tepat atau salah ya. Pastinya pemerintah sudah mengkaji banyak hal, tapi yang perlu kita ketahui bersama, kondisi pandemi ini berakibatnya luas banget ya. Krisis ekonomi lah, pastinya itu juga jadi pertimbangan pemerintah untuk melaksanakan new normal ini. Agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, mungkin ya, seperti itu. Jadi tetap kehidupan ekonomi tetap bisa berlangsung. Tapi sayang, semenjak adanya peraturan new normal gini, kok aku lihat kalau kita pas keluar gitu kan beli kebutuhan, banyak gitu orang yang malah abai gitu kan. Mereka nggak pakai masker lah, mereka nggak jaga jarak lah pas ngantri di kasir gitu. Kok aku jadi ngeri ya? Iya, memang masih banyak yang lalu lalang dengan abai protokol kesehatan ya. Mungkin mereka berpikir new normal itu artinya sudah benar-benar normal kayak gitu. Lantas berpikir coronavirus udah nggak ada gitu mungkin. Tapi ya kita baiknya sebagai individu kita masing-masing, keluarga kita, orang-orang terdekat kita ya tetap waspada, tetap mengikuti arahan pemerintah untuk jaga jarak, untuk selalu cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, protokol kesehatan lainnya. Terus kalau hari-hari biasanya kan orang bekerja gitu kan, kamu kan berbisnis, tentunya ada perubahan kan dengan adanya pandemi kayak gini kan. Apa sih kesulitannya gitu jalanin bisnis di masa pandemi kayak gini sayang? Pertama jadi agendanya tuh jadi panjang semua ya, yang tadinya bisa diselesaikan mungkin sehari 2 hari, sekarang bisa makan waktu jadinya 3 hari atau bahkan 1 minggu karena banyak keterbatasan ya, mau ketemu susah, mau online mungkin ada kegiatan di masing-masing orang, di kesibukannya sendiri-sendiri gitu. Atau masalah device, jaringan ya, yang kita tahu di Indonesia seperti apa, ada yang jaringannya stabil, ada yang enggak kayak gitu. Terus di lain sisi banyak juga yang kalau dari sisi bisnis, pastinya kalau bisnis aku secara pribadi lebih berdampaknya pada ya udah kita kerja lebih banyak jadinya online, koordinasi jadi mungkin agak terhambat, ada yang bisa standby dari pagi ke sore, tapi ada yang sulit dihubungin karena kondisi pandemi seperti ini, kayak gitu. Itu jadi menghambat juga kinerja. Di lain sisi juga dari keuangan dari klien kita, pelunasan jadi makin lama karena kondisi pandemi kayak gini. Begitu juga rasa-rasanya di bisnis-bisnis yang lain, terkhusus lagi yang terdampak sangat-sangat besar seperti travel kan. Wah itu juga bingung kan, makanya pemerintah ngelakuin banyak hal untuk bantu bisnis ekonomi naik lagi. Iya, angkot juga banyak yang rada-rada kosong sekarang kan ya, nggak kayak dulu di Bogor tuh kan semuanya penuh. Iya betul. Terus walaupun kondisi kayak gini kan pasti kita harus tetap bersyukur kan. Menurut kamu dari kacamata kamu, hal apa yang bisa kamu syukuri sih dari kondisi seperti sekarang ini? Banyak hal yang bisa kita syukuri dengan kondisi pandemi kayak gini. Secara global mungkin masyarakat jadi makin banyak yang aware dengan kesehatannya, dengan kebersihan gitu. Itu kan hal yang bagus ya, jadi kita habis ngapa-ngapain cuci tangan kayak gitu. Jadi tingkat kepedulian akan kesehatan makin tinggi. Terus kalau secara pribadi tentu juga ini jadi waktu yang banyak untuk menghabiskan kebersamaan bareng anak-anak, dengan istri, dengan keluarga kayak gitu. Jadi makin dekat gitu. Tapi kadang juga mungkin agak ada bosan gitu tiba-tiba ya, tapi ya wajar lah ya namanya tiba-tiba ya, di rumah terus gitu kan gitu. Ya. Tapi poinnya adalah yang bisa disyukuri adalah kedekatan dengan keluarga makin intens. Banyak yang sadar dengan kesehatan. Jadi rajin olahraga kan? Oh iya benar. Targetnya berapa? 2 bulan. Oke, 2 bulan menuju 6 packs.
Oke, lalu kita tentu berdoa terus semoga Allah turunkan kekuatannya, Allah turunkan supaya pandemi ini cepat berakhir, semuanya kembali. Allah angkat pandemi ini gitu kan. Betul. Ketika semuanya insya Allah sudah berakhir, pandeminya udah berakhir, virusnya udah nggak ada, udah kembali sehat semua. Hal apa yang pertama kali ingin kamu lakukan yang nggak bisa kamu lakukan di masa pandemi seperti sekarang ini? Sejauh ini aku masih sangat berhati-hati ya pas kondisi pandemi kayak gini. Apalagi di rumah kan ada anak-anak masih kecil, masih balita, dua anak kita kan. Jadi aku memilih untuk sholat di rumah, kecuali sholat Jumat pasti ke masjid. Nah, ketika kondisi pandemi seperti ini, kalau ketika harus sholat di masjid dengan berjarak, itu rasanya di hati itu selalu sedih terus. Ya Allah, kapan gitu ya kita bisa sholat lebih rapat lagi, jamaahnya lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau pandemi udah selesai, rasa-rasanya ingin banget ngelihat jamaah tuh sholatnya rapat lagi, safnya rapat lagi kayak gitu. Terus bisa aktivitas normal, belanja kebutuhan tanpa harus ada rasa khawatir kayak gitu. Terus pengen banget ngajakin anak-anak berenang, lagi kan kakak udah masuk 3 tahun, Dede jalan mau 2 tahun, pasti seneng banget mereka kalau main air gitu kan. Seneng banget, aku pengen banget ajak mereka berenang. Ya mudah-mudahan ya sayang. Amin. Segera bisa ngajak mereka berenang, kondisi segera sehat semua, segera normal. Amin. Yaudah gitu aja sayang, makasih udah dengerin curhat aku, tanya-tanya aku. Terima kasih. Iya, kembali kasih.